Nah, saat ini lalu ngomong lagi, saya punya 2 istri. Ini ngapunten nggih, Mbak, jangan ditarik-tarik ke feminis lah ini ya. Saya punya 2 istri. Silahkan kamu pilih sesuatu. Si Abdurrahman kembali ngomong, pun bukan saya. Gimana? Jadi modelan saya ada, modelan Abdurrahman juga. Abdurrahman ngomong, tolong beritahu saya di mana. Lalu dibeli ke pasar, dasar memang pedagang ya, saudagarnya kirimnya salah. Beberapa selang kemudian itu sampai digambarkan sama Sayyidah Aisyah itu begini. Setiap kabilah dagangnya Abdurrahman bin Auf melintas, suara gemuruh kakinya kuda dan unta itu begitu menggelegar, saking sugih meneh Abdurrahman bin Auf. Oh. Nah, Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang tidak bisa miskin, gagal miskin. Persis awak dhewe nggih. Awak dhewe pengen miskin yo ngono. Dhewe pasti sukses. Ya Allah. Abdurrahman bin Auf ini sebagai Gusti Allah menselebrasikan kemahakuasaannya untuk menterjadikan kekayaan kepada orang yang tidak mau kaya. Persis awak dhewe. Awak dhewe mau sugih ya Allah, pun boten sah. Tenanan. Pun ya Allah, pun kula ngeten niki boten sah. Soalnya kan biyen nggih pun ngeten niki. Nah, ceritanya gini, Abdurrahman ini suatu hari Kanjeng Nabi SAW ini lagi ngobrol sama para sahabat itu, lalu Kanjeng Nabi dawuh, orang miskin di antara kalian akan lebih cepat masuk surga daripada orang kaya setengah hari. Ketahuilah setengah harinya akhirat itu setara dengan 100 tahunnya dunia. Nah, di antara jamaah itu ada Abdurrahman bin Auf. Mendengar itu hatinya Abdurrahman rahmat ratap toh. Jadi sindiran. Nah, sejak saat itulah Abdurrahman bin Auf itu bercita-cita untuk miskin. Men ora kesuwen masuk surga. Men foto kancane gitu. Nah, gak lama berselang ada panggilan perang Tabuk ya. Berangkatlah seluruh sebagian besar sahabat waktu itu untuk berperang termasuk Abdurrahman bin Auf. Madinah waktu itu sedang panen kurma karena lagi perang, panenan kurma itu ditinggal, orang sempat panen. Begitu balik perang, seluruh kurma di Madinah itu busuk, seluruhnya, gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf yang bercita-cita untuk miskin itu lalu cering gitu ya. Eureka, itu merasa menemukan ide brilian untuk miskin. Maka dibelilah seluruh kurma busuk se-Madinah itu dengan harga normal. Alhamdulillah ya Allah, pulau pun miskin. Alhamdulillah ya Allah, pulau orang beda. Nah, jadi kan sangat ilmunya ke ya. Kalau mau jalan itu sangat ilmunya ada. Persis sangat ilmunya orang nikah itu ada. Nanti tak kasih tahu. Jadi kalian boleh milih. Gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, saya miskin. Gitu. Gak lama kemudian itu datang utusan dari Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Ternyata di Habasyah itu lagi ada wabah dan menurut tabib istananya raja sana itu obatnya adalah kurma busuk dari Madinah. Maka dibelilah semua kurma busuk di Madinah yang telah menjadi miliknya Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, aku ras itu miskin benar. Riwayat ini persis awak dewe toh. Awak dewe pengen sugih, kerja siang malam, ewang wah susah lah. Ora sugih-sugih. Ewangi penting doang. Ya ora sugih.
Ya begitu teman-teman. Nah, balik lagi ya. Ketika awal Islam di Madinah itu masih tanda petik lemah begitu ya, Kanjeng Nabi itu biasa mengirimkan utusan ke daerah-daerah untuk dakwah. Salah satu daerah yang dituju untuk mengirim sahabat, ada 10 sahabat dikirim itu namanya daerah Najd. 10 orang sama dikirim. Nah, dari 10 orang yang dikirim semua itu semuanya dibantai sama mereka. Ya, hanya satu yang selamat. Ketika Islam itu sudah mapan, gagah perkasa begitu, Kanjeng Nabi mengirim utusan lagi ke Najd. Nah, saya kira wani. Nah, dulu karena Islam lemah loh. Sekarang Islam udah jaya, besar gitu, orang Najd nggak berani lagi. Nah, lalu pendek cerita, pimpinan kabilah itu, ya, namanya Samamah bin Asal. Itu lalu bersama para utusan Kanjeng Nabi ini menghadap kepada Kanjeng Nabi. Tujuannya adalah supaya ada perdamaian. Jadi Samamah ini kepala sukunya. Nah, Kanjeng Nabi berkata kepada Samamah supaya ia memeluk Islam. Samamah malah mengatakan, Anda ini mau uang berapa, harta berapa, saya kasih. Begitu ngomong seperti ini ditinggalkan sama Kanjeng Nabi. Orang direkan lagi gitu. Besoknya begitu lagi, Samamah masih ngomong gitu lagi. Sampai 3 kali, Samamah masih ngomong hal yang sama, Kanjeng Nabi lalu ngomong, biarkan dia pergi. Samamah itu. Jadi, orang diapa-apain itu. Enggak dipaksa, enggak kok lagi intimidasi dan apa. Ya dikaimakan kayak ini kan kayak biasa. Begitu ya. Nah, ketika Kanjeng Nabi dawuh, ya kamu pulang aja. Kalau begitu kamu pulang aja. Itu hati Samamah ini bergetar. Dia lalu masuk Islam. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, kenapa kamu kok tidak masuk Islam dari kemarin-kemarin? Samamah mengatakan, aku tidak mau masuk Islam karena disangka takut mati. Begitu dia. Aku masuk Islam karena kemuliaanmu, akhlakmu memperlakukanku dengan sempurna. Begitu ya. Samamah lalu mengatakan begini, dulu tidak ada satu nama yang paling kubenci kecuali namamu. Sekarang tidak ada satu nama yang paling kucintai kecuali namamu, wahai Rasul. Samamah berkata lagi, dulu tidak ada satu agama yang paling kubenci kecuali ajaranmu. Sekarang tidak ada agama yang paling kucintai kecuali ajaran. Begitu. Itu karena akhlaknya. Samamah lalu berkata lagi kepada Kanjeng Nabi, saya mohon izin untuk umroh. Jadi waktu itu sudah ada umroh ya. Maka Kanjeng Nabi mengizinkan, Samamah lalu umroh ke Mekah sana. Dan dia itu di Mekah itu memproklamirkan bahwa dia telah masuk Islam. Di antara orang-orang musyrik Quraisy itu, ya maklum dia kepala suku ya. Dia telah masuk Islam. Bahkan Samamah mengatakan, mulai sekarang tidak akan ada satu butir kurma pun dari negeriku untuk kalian. Jadi kampungnya Samamah ini supplier bahan pangan untuk masyarakat Mekah. Sejak Samamah masuk Islam, Samamah mengatakan, aku boikot. Tidak akan kirim bahan pangan ke Mekah kecuali atas izin Nabi Muhammad SAW. Rayo gengsi toh, musyrik Quraisy ini untuk lalu minta pertolongan Kanjeng Nabi. Mereka bertahan dan benar. Beberapa waktu kemudian krisis pangan itu melanda Mekah karena suplai pangan semua di stop.
oleh Samamah ini. Ketika kondisi semakin parah, kaum Quraisy ini berkirim surat, mengirim utusan kepada Kanjeng Nabi di Madinah, memohon supaya Kanjeng Nabi berkenan mengirim surat kepada Samamah agar kembali mensuplai bahan pangan untuk Mekah. Apa coba yang dilakukan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menulis surat meminta Samamah mengirimkan kembali suplai pangan ke kaum musyrik Mekah tanpa syarat. Itu hati macam apa ini? Coba. Hati macam apa yang kepada musuhnya itu menghamparkan kasih sayang, menghamparkan kemanusiaan. Itu hatinya Kanjeng Nabi. Berkat hamparan kemanusiaan Kanjeng Nabi, musyrik Mekah itu kembali hidup enak, bisa makan karena disupport. Nabi kita itu begitu hati. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita berikut ini. Saat Kanjeng Nabi dan rombongan itu sudah mulai kuat, tapi belum begitu kuat ya. Kanjeng Nabi dan para sahabatnya itu menginginkan untuk berhaji. Itu yang lalu kemudian belakangan dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Sampai di wilayah Hudaybiyah, Kanjeng Nabi dan para sahabat mendirikan tenda istirahat. Lalu diutuslah Sayyidina Utsman bin Affan untuk rembukan sama musyrik Quraisy waktu itu. Dan ternyata musyrik Quraisy itu tidak mengizinkan. Maka terjadilah rembukan kesepakatan perjanjian antara Kanjeng Nabi dengan musyrik Quraisy waktu itu, yang dari sisi Quraisy itu diwakili oleh seorang negosiator mereka lah, namanya Suhail bin Amr. Ya, dibuatlah perjanjian-perjanjian khusus yang sebenarnya secara keseluruhan perjanjian itu merugikan pihak Kanjeng Nabi. Tetapi Kanjeng Nabi itu memilih mengalah demi tidak terjadinya pertumpahan. Bahkan riwayat yang sering dikutip dan membuat hati kita tergetar oleh kejembaran hatinya Kanjeng Nabi itu adalah ketika surat perjanjian itu dibuat, Kanjeng Nabi menginginkan namanya ditulis Muhammad Rasulullah, begitu ya. Itu Suhail tidak mau. Kata Suhail, kalau pakai nama Muhammad Rasulullah sama dengan aku mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah. Padahal itu yang kami tolak. Ganti Muhammad bin Abdullah. Gitu. Kanjeng Nabi itu memenuhi permintaan itu. Diganti. Waktu itu yang juru tulisnya itu Sayyidina Ali. Diganti. Bukan lagi Muhammad Rasulullah, tetapi Muhammad bin Abdullah. Padahal teman-teman kita ngerti. Allah itu mewajibkan kita ketika menyebutkan Kanjeng Nabi, jangan menggunakan sebutan yang sama dengan kita menyebut sesama kita. Pernah dengar ini ya? Saya bilang Argo, Acok, wow. Tidak boleh bagi kita untuk mengatakan Muhammad. Tidak boleh. Kita harus menyebut Kanjeng Nabi itu dengan pemuliaan, dengan penghormatan. Apapun boleh. Kanjeng Nabi, apalagi Rasulullah, Nabiullah, Habibullah. Tapi tidak boleh kita langsung menyebut Muhammad. Karena Nabi itu sangat dimuliakan oleh Allah sampai pada urusan penyebutan pun itu kita diatur. Tetapi Kanjeng Nabi ini merelakan. Tidak lagi disebut dengan sebutan yang sebagaimana dituntunkan Allah tadi, tetapi menggunakan Muhammad bin Abdullah dalam rangka supaya tidak terjadi pertumpahan darah antara umat Islam dengan musyrik Quraisy.
Coba saking adiluhumnya Kanjeng Nabi. Sekarang nama Haji Edi Mulyono hanya nggak disebut nesu. Ada nggak yang begitu? Raden Citoko. Radennya nggak disebut orang nyawa. Iya apa? Wong Kanjeng Nabi itu bisa begitu loh. Demi kedamaian, demi kemanusiaan. Ketika kemudian umat Islam itu gagah perkasa kuat gitu, maka dilakukanlah yang namanya Fathu Makkah. Gitu ya. Pembebasan kota Makkah. Dituturkan begitu. Kanjeng Nabi itu ketika memasuki kota Makkah datang dengan 10.000 pasukan yang sampai-sampai membuat Abu Sufyan bin Harb, kepala suku Quraisy waktu itu mengatakan, sungguh tidak akan ada satu kekuatan pun yang mampu menandingi mereka. Saking tertape itu menderit. Nah, tradisi waktu itu adalah ketika satu kota, satu negeri, satu kerajaan diinvasi, dimasuki pasukan lain, maka sing lanang dipateni dan sing wedok dan anak-anak dijadikan tawanan, hartanya dijarah. Begitu. Saya menduga ketika Abu Sufyan bin Harb berkomentar begitu, bayangannya ini adalah semata mati, wis mati, nggak mungkin tidak, begitu ya? Karena tradisi waktu itu. Nah, yang dilakukan Kanjeng Nabi itu tidak melakukan pertumpahan darah. Berkat pertolongan Sayyidina Abbas itu, Abu Sufyan ini lalu tanda petik diperjumpakan dengan Kanjeng Nabi di tendanya Kanjeng Nabi. Karena khawatir kalau sampai kelihatan pasukan, gitu. Nah, setelah melalui dialog pendek, Abu Sufyan itu lalu memeluk Islam di situ, gitu ya. Orang-orang mulai tahu bahwa Abu Sufyan itu udah masuk Islam. Nah, ketika pasukan yang banyak itu melintasi di depan Abu Sufyan itu, gitu ya, ini anggaplah keesokan harinya, ada petugas yang biasa membawa bendera Kanjeng Nabi itu, gitu ya, liwa itu, orang liwa singgen, liwa kuno. Bendera itu, panji Islam itu kalau bawa bendera ini misalnya Abu Sufyan di sini, lewat di depannya loh, bersama pasukan yang 10.000 itu. Orang ini ngomong, inilah hari pembalasan, inilah hari pertumpahan. Walau ini karena Abu Sufyan, rakyat mak terangkat. Abu Sufyan ini terima. Lalu Abu Sufyan wadul kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan fulan? Tidak. Abu Sufyan lalu menceritakan bahwa inilah hari pembalasan, hari pertumpahan darah. Mendengar itu, Kanjeng Nabi itu lalu memerintahkan supaya petugas yang memang biasanya bertugas membawa bendera Islam itu digantikan ke putranya namanya Qais. Gitu. Sejak saat itu bapaknya itu tidak boleh lagi pegang bendera Islam. Jadi keren sekali ya. Saya melihatnya keren begini. Bapaknya ini melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan masalah atau ketercekaman ya. Tapi demi sekaligus di sisi lain menjaga perasaan bapaknya, penggantinya anaknya. Betapa kan yang Nabi itu ngomong semuanya dulu. Ini yang persis awak dewe lah. Awak dewe ini putus karo wong apa? Ini tetap sedulur. Awalnya kita
Sorry sopo ono sing detail kok. Ora ono. Awak dhewe tiba kan. Oh, bos spill. Ora ono. Wong awak dhewe umate Kanjeng Nabi. Persis riwayat Aisyah. Nah, lalu Kanjeng Nabi masuk ke ke lingkaran di Ka'bah itu dan beliau berkata, "Hada yaumul marhamah. Walaysa hada yaumul marhamah wa anta tu'aq." Ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan. Dan kalian semua bebas. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan bin Harb, siapa yang masuk ke rumah masing-masing, coba pikirkan. Kenapa Kanjeng Nabi menyebut nama rumah Sufyan? Karena posisi Abu Sufyan waktu itu adalah kepala suku. Walaupun Abu Sufyan itu bulan-bulan merahati Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi menguasai Mekah, Abu Sufyan ini yang sudah masuk Islam tetap diunggulkan sebagai kepala suku. Tidak kok lalu dinegasi, tidak kok lalu dientai-entai, tidak. Lagi-lagi ini persis. Semoga Mbak Dewi persis banget. Mbak Dewi misalnya lagi cerah atau padu karo wong, begitu aku ini semua Dewi semua. Sebab Mbak Dewi umat Kanjeng umpamane. Umpamane begitu teman-teman. Jadi insyaallah terlihat ya dari cerita ini betapa Kanjeng Nabi itu amat sangat menjunjung kemanusiaan. Hidup orang, bahkan musuh-musuh. Orang-orang yang memusuhinya itu kan dimaafin semua. Pembunuh Sayyidina Hamzah, ya, si udah hitam semuanya si hidup. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah itu dengan sangat mengerikan lah gitu ya gambarannya itu. Dimaafkan sama Kanjeng Nabi. Dimaafkan. Walaupun kemudian Kanjeng Nabi memalingkan muka dan mengatakan, raimu ini ngelingi segitu lagi. Tapi dimaafkan. Begitupun Hindun, istrinya Abu Sufyan yang menyuruh Wahsy itu Hindun termasuk sak cerewetnya. Nah, jangan ngerti dialognya Hindun sama Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi Fathu Makkah itu bahaya banget loh. Itu dimaafkan sama Hindun binti Utbah. Ikrimah bin Abu Jahal ketika Kanjeng Nabi mau masuk Mekah itu coba melakukan perlawanan, gitu ya. Tapi karena jumlah pasukannya kalah jauh, Ikrimah lalu kabur sekian lama itu, lalu melalui istrinya kemudian masuk Islam duluan ya, itu minta tolong untuk istilahnya berdamai sama Kanjeng Nabi dan memeluk Islam. Dimaafkan teman-teman. Tapi Nabi dimaafkan. Maka teman-teman, kalau jenengan punya masalah sama orang, memilih memaafkan, jenengan dapat dua hal. Satu, ittiba Kanjeng Nabi SAW. Dan yang kedua nih, Al-Quran mengatakan begini, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin. Tidak akan bisa berbuat begitu kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak akan bisa berbuat sabar kecuali orang-orang yang diberi karunia yang agung oleh Allah. Jadi ya alhamdulillah persis sama dia. Persis. Lanang kok sabar. Lanang kok sabar. Wong Madura kok ngalah.
Gitu. Jadi segala riwayat tentang Nabi itu pada sisi ini mari kita mengambil inspirasi pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang sangat beliau junjung dengan luar biasa. Beliau selalu belani kemanusiaan, bahkan terhadap musuhnya. Beliau belani kemanusiaan terhadap siapa saja, bukan hanya pada orang Islam, tapi orang yang juga berbeda iman. Ketika Kanjeng Nabi mapan betul di Madinah, lalu beliau membuat piagam Madinah itu, di dalamnya itu diperlakukan sama secara sosial ya, antara kaum Yahudi, kaum Nasrani dan kaum Islam. Bahkan ada bagian pasal yang mengatakan jika ada yang menyakiti satu sama lainnya, maka semuanya akan diberi hukuman sesuai hukum yang berlaku. Baik kepada Islam sendiri, kepada orang Yahudi, dan kepada orang Nasrani. Maka benarlah kiranya, maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di Al-Quran difirmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kau tidak diutus kecuali untuk membawa rahmat kepada alam semesta ini, bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk seluruhnya. Kiranya menjadi penting berharga buat kita hari ini yang hidup di tengah kemajemukan seperti ini, untuk Bokosidik itu meladani ngeten-ngeten ini, mengedepankan asas sabar, kemanusiaan, memaafkan, dan segala nilai kemanusiaan itu sebagai bagian dari teladan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti tuntunan demikian gitu. Dan pada konteks kita hari ini memang seyogianya secara relasi sosial kita itu berada di dalam spirit seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan salam atau dalam bahasa kita. Maka dikatakan, tambahan sedikit, dikatakan ketika bertutur tentang haji itu, tentang haji mabrur itu, mal mabrur ya Rasulullah, apa itu haji mabrur ya Rasul? Rasulullah kemudian menjawab, al mabrur afsus salam wa it'am. Mabrur itu adalah memberi makanan atau kehidupan, wa afsus salam, dan menebarkan keselamatan. Itu pemaknaan Kanjeng Nabi kepada mabrur. Ya, kita mari kita ya. Hal-hal demikian terus tanpa rewel iki wong Turo, wong Sunda, wong mana, bahkan tanpa rewel di agama apa adanya. Semuanya adalah podo menungso. Kewajiban kita adalah menebar kerahmatan antar semua. Soal iman itu maksudnya la ikraha fiddin wa tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Niku ada suatu musuh yang pendek cerita menuturkan tentang seseorang yang biasa menafkahi orang lain, keluarganya gitu ya. Lalu keluarganya ini diminta masuk Islam itu belum mau, lalu nafkahnya itu dihentikan, ditegur. Tidak boleh begitu. Nah itu alasan saya, kenapa saya nggak wajibin apa-apa di kafir. Respect. Saya melu ngaji orang cuma kewain kumpul besok sami asal tuntunan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah ataupun soleh, kue tetap boloku. Dia cari cokin. Salah atau saleh, aku tetap bocah mubro. Gitu lah. Itu lebih berharga ya. Kalau saya yang ngene-ngene ngomong bab agama, kira-kira gini loh teman-teman. Yang panjenengan ngimami lalu mojo al-kafirun ora rapo. Ya.
Itu ora usah ya paling surga lah ngono kuwi lah. Wis biasa wae lho, ya. Kuliah kafirun la tumara. Wala tuma bidu nama. Wala tuma bidu. Doa ngimame maca surat sing dalem. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun apa tuflihun. Kumpul kan. Oh Tuhan. La'allakum turhamun. Terus cari makmumnya tuflihun. Bener ya. Ya wis terus dicek. Nah itu kan sering ya kayak gitu itu. Itu barang aneh. Ya sak wong ya angel. Kalau sing biasanya sering nyelip itu. Wal asri, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ngimami ngono kuwi modele. Lalu saiki berkata, Bu, kowe salatnya salah. Iki model manusia apa? Kok malah riwayat paling pencela di sana kemarin. Kok lalu mulangi wong, nyandani wong. Maka benarlah Rumi ya. Kemarin aku merasa pintar. Aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijak. Aku ingin mengubah diriku sendiri. Jadi ciri ini seneng nyandani wong. Maksudnya mention wong. Ya oh itu biasanya wong mereka. Gitu. Rayo persis tau wong beda nih anyaran kenal apa? Alis ya. Wah ini jam ra metu-metu. Kan biasa kayak gitu. Ya wong anyaran ketemu wong, Bu alisnya salah. Itu kenal mau. Tapi nek wong wis daya dasare genah bener ngono lho. Maksudnya dandan wis kulinan dandan macam-macam. Itu kan orang ngono-ngono kuwi ta. Ya beda gitu. Ihdinas. Saking pengen pasti. Kalatan Pak. Loh, saking pengen pasti. Masalah negara singkat Mas. Saking kudu pasti kae ngono kuwi lho. Mula nek ndrongo nang kampunge Simbah adan ngalai wis aku tak mau karo. Iku kan kelapone dinas. Ngono iki kan biasa cahanya lho. Iya ta? Nek delon lah guru-guru kita wis ora ngono. Yo biasa wae. Hati-hati sampean misalnya sholat dimanapun wis mendingan terima ora usah muka-muka husnudzan saja. Kalau ngerti saya ngimami sampean itu kekasih Gusti Allah loh. Ceritanya apa? Ya boleh didatangi wong ya turunan Arab itu makmum merasa bacaannya itu tidak fasih. Lalu mau farokah lah, begitu mulai dia akan macan. Awas kayak gitu. Nah rata-rata wong adzan maghrib itu kan apik ya. Apik soalnya masih muda, tapi nek subuh. Nek ora usah diloloke ngono kuwi lho. Piye-piye mereka itu hendak subuh wis tahunan ke masjid. Sampean walaupun adanya bagus kayak modelan istilah Mbak Reja itu akan pisau.
Wow. Si bayi itu tiap hari di musola, di masjid ini gitu. Walaupun Allah. Lalu dinyanyi mari ngantuk mari apa? Dengan tuh ini kan ngomain banget. Insyaallah astagfirullahaladzim. Wis ngecek si bayi sing tweet di rumahnya itu. Iya, kejumaan. Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Jangan ngomongin gini. Lagi ngopi waktu mau makan subuh ya maksudnya ngopi ini sampai bablas dulu lah. Nah di main-main itu kan kedengeran ada ya? Iya. Oh, ada. Baik banget. Saya ngomongnya baik nang kafe orang tahu nang masjid. Ya sholat ya seorang ya. Nanti orang tak cerita kilo. Aman. Orang tak sebut-sebut ya. Walau teman-teman jangan kok gampang wis stop itu. Boleh jadi dia itu lebih mulia dari walaupun panjangan lebih fasih, lebih wasis bahkan umpama pun jadinya hafal Quran. Tidak usah kayak gitu biasa. Mesti cirinya ahli ilmu orang yang benar-benar hatinya cinta kepada Allah sama kanjeng Nabi itu mesti tawadhu. Enggak selain dua orang apa gila nyalah uang itu enggak ada. Karena kanjeng Nabi tidak begitu. Kanjeng Nabi itu selalu ngerteni orang dalam kapasitasnya masing-masing. Ketika beliau berkumpul sama misalnya Mu'adz bin Jabal, kanjeng Nabi itu mengutus Mu'adz itu untuk mulang sana ke Yaman itu di Qudiyah di Abdul Wahab. Dengan apa engkau akan memutus hukum Allah? Dengan Al-Quran. Jika tidak kau temukan di Al-Quran dengan apa? Dengan sunnahmu. Jika kau tidak temukan di sunnahmu dengan apa? Aku akan berhenti. Kajian itu ngomong, sudah benar. Jika ijtihadmu benar, kamu dapat dua, jika salah dapat satu. Tapi itu kelasnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu wong enom ing ahli ilmu. Sampai digambarkan setiap obrolan tentang hukum, jika Mu'adz bin Jabal belum ngomong, dianggap belum memutuskan. Ngoten niku. Ya. Nek sampean maca Al-Kafirun urung rampung-rampung, ora usah sok-sokan ijtihad. Nek bener entuk loro, nek kleru entuk siji. Wah, ini ngarang-ngarang. Itu malah khawatir jadi golongan mereka mengatakan ini dari Allah. Wa yushhidullahu ma fi qalbi wa huwa ala kulli. Dan mereka adalah musuh Allah yang paling nyata. Moga nih, paling selamat itu memang benar. Orang keminter, kul khairan awliyas. Ngomong sing apik, utawa simpel. Nah, bab menang niki angel. Dikira orangnya angel banget. Kan mesti pengen komentar terus. Jadi ternyata bisa dibilang itu bagian dari rahmat Allah pada babakan seperti ini. Ini di Gusti Allah Maha ngerti antara menangi ahli ilmu kalau menangi ahli orang itu. Tapi ya lebih baik menolak memang ya. Wis orang ngerti kok ngomong. Lebih baik menang main disangka ahli ilmu. Oh itu benar ya? Yang di sana itu. Jadi rasanya berislam itu menyenangkan dan menggembirakan. Sesederhana dan sesimpel itu, lalu kepada sesama kita hamparkan apa itu. Sana nggak sesuai, sana kok belum amal soleh, ya sebagai nanti juga salah gitu. Paling ya apa yang dikatakan Kakus, ternyata itu memang ada hadisnya. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada enggak yang tidak mau? Ya,
Dan ini ngerasa disebut ya. Terus pokoknya kafe mau toh. Iya. Mau. Buktinya kita bersolawatan ini karena memang mau dengan jalan wasilah tiba kami Nabi Muhammad SAW. Liom satu lutfi biha al-Mustafa wal-Murtada Liom satu lutfi biha al-Hakimah al-Mustafa wal-Murtada wal-Hakimah Liom satu lutfi biha al-Hakimah al-Mustafa wal-Murtada wal-Hakimah Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah ya latifu lam tazal untuk bina bima nasal innaka latiful lam tazal untuk bina wal muslimin ibadallah rijalallah argisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanallahi fadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhiti walisna minar balwani ya Allah wa ya Allah wa ya anja wa ya sada wa ya anda wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah sa'alnakum walisulfa rajaunakum wa fi amri wasalnakum fashuddu azmakum lillah ya Rabbi bisadati tahaqqaqi isyarati asadati bisyarati wa yazhu wa'tuna lillah bikasfil hujri an aini wa rafil baini min baini wa tamsil gaibi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullah maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah salatullah maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah salatullah maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa aqiyati wa abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amrani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Teman-teman ya, asal Quran kalau diam, semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Mari siap-siap. Siap-siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, asyrafal kaun lihaja biwujudil Mustafa wa lihabil kaunil muhud wa syururat fatajah Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya
Wa
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
kesempatan online, monggo dinikmati makanan masing-masing. Baca doa bareng ya. Teman-teman yang ikut di Zoom, saya dan teman-teman di sini mengaturkan terima kasih buat panjenengan semua. Mohon maaf ada kekurangan. Semoga panjenengan semua, keluarga panjenengan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah kita akan berjumpa di acara-acara yang akan datang nggih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sini jangan dulu. Ini untuk yang ikut di Zoom.